Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Mutaqib Purwadi dari Operasi B PLTU Tenayan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan pengoperasian AS Transport System sesuai dengan SOP yang ada di PLTU Tenayan. Saya akan mulai dengan memberikan sekilas persiapan yang ada di lokal, kemudian manuver yang ada di panel elektrikal, dan terakhir saya akan menjelaskan dan mensimulasikan bagaimana caranya mengoperasikan AS Transport System melalui DCS Control di ruang CCR-nya Ascenlink. Demikian, kita langsung saja masuk ke persiapan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pengoperasian Ascenlink kali ini kita masuk kepada area panel, di mana di sini panel untuk unit sebelah kanan adalah untuk unit 2 dan sebelah kiri adalah untuk unit 1. Untuk tahap berikutnya kita akan masuki pengoperasian Ascenlink via panel. Oke, tahap berikutnya kita harus memastikan bahwa panel-panel yang ada di ISP seperti yang ada di belakang sana itu sudah memiliki supply listrik. Cara memastikannya adalah kita mengarah kepada transformator step down-nya, kemudian kita lihat di bagian sini dia sudah menunjukkan current daripada untuk beroperasi sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian panel yang ada di sebelahnya. Setelah kita memastikan bahwa supply arus listrik untuk panel di area Ascenlink ini sudah ada supply-nya, kemudian kita beralih untuk melihat apakah dia ada di bus A atau bus B. Seperti yang ada di depan layar pada saat ini current-nya terlihat 0, ada di bus A. Nah, artinya kita lihat ke bagian bus B. Kita ke sebelah, dan kita bisa lihat di sini pada posisi yang ada di bus B, itu ada pembacaan arus yang bisa kita lihat 486 ampere, dan kita bisa lihat di bagian atasnya, ini posisinya sudah closing, indikator sudah menyala. Untuk kemudian membuka dan menutup bagian main breaker ini kita tinggal push button tripping buttonnya, kemudian kalau untuk meng-close daripada main breakernya kita tinggal closing indikator buttonnya untuk memulai supply listriknya. Sebelum kita start area panel trafo yang ada di depan layar pada saat ini, kita sebelumnya harus memastikan bahwa panel-panel trafo ini sudah di energize melalui main breaker panelnya. Nah, di mana main breaker panelnya? Main breaker panelnya ada di sini. Seperti kita lihat di atas itu ada pembacaan current A, current B, current C, dan voltage-nya. Kita harus pastikan dulu voltage-nya sudah ada di sini. Voltage-nya sudah ada. Kemudian kita memastikan ini ada beberapa indikator. Ini ada switch on, ini ada switch off, di sini ada fault. Kalau dia terjadi permasalahan pada penyambungan voltage antara main trafo kemudian mengarah ke panel. Untuk memulai menyambungkan voltage-nya, kita bisa kemudian pertama sekali kita buka dulu dari panelnya. Adakah hal-hal yang tidak normal? Semua kabel sudah tersambung, kemudian kita tutup kembali. Untuk menyambungkan supply ke panel ESP, terutama bagian trafo, wrapping, dan sebagainya, kita tinggal push button ada di sini, button switch on untuk menyambungkan, ada switch off untuk memutuskan, dan ini ada button emergency. Di sini juga ada voltage change over switch. Baik, setelah kita memastikan bahwa supply dari main trafo ke arah panel itu sudah dipastikan ada, dengan kita bisa melihat semua panelnya bereaksi dengan adanya current yang masuk, kemudian kita akan berdiri di depan dua panel. Yang di sebelah kanan ini adalah panel untuk heater. Nah, ada thermal insulating, ada hopper heating, kemudian ada anode wrapping. Nah, kemudian di sebelah kiri kita bisa lihat ada panel untuk start stop-nya wrapping. Kemudian kita bisa lihat di sana ada panel, kita bisa lihat ke depan. Di sini ada panel untuk kemudian menggambarkan situasi dan kondisi yang dialami oleh ESP. Di sini ada temperatur display yang berguna ketika kita mengamati kapan saatnya kita akan start trafonya. Kemudian ini ada beberapa TLN, inkubator, kemudian temperatur daripada heater hopper. Kemudian kita heating state di mana nanti ada untuk start heaternya secara bergantian dan secara otomatis. Kemudian ada wrapping state di mana kita bisa melihat kapan wrapping itu start dan stop. Kemudian juga ada level meter display di mana hopper itu akan menyala, akan mengalami alarm ketika kondisinya sudah penuh. Ini akan menyala dan mengeluarkan bunyi-bunyi alarm. Kemudian di sini ada temperatur setting untuk men-setting temperatur heaternya. Kemudian ini ada button untuk pilihan menu untuk mengatur wrappingnya. Kemudian untuk secara men-start wrapping, untuk cara awal melaksanakan pengoperasian wrappingnya, kita harus buka dulu panelnya, kemudian memastikan bahwa breaker utama, kemudian breaker PLC kemudian sudah menyala. Kemudian juga kita harus pastikan sebelum untuk start trafo, kita sudah switch on di sini. Ini posisinya posisi switch off seperti ini. Untuk switch on dia seperti ini dan siap dioperasikan melalui panel-panel yang ada di sebelahnya.
Selanjutnya, untuk kita melaksanakan pengoperasian wrapping pada ESP, kita bisa buka panel yang ada di sebelahnya, yang ada lampu indikator anoda wrapping, kemudian ada overheating. Kita buka untuk menaikkan semua main breaker, di mana anoda wrapping dan heater ada. Di sini ada main breakernya, kita tinggal switch on di sana. Kemudian ini ada heater bagian ESP, kemudian ini ada heater hopper sesuai dengan angkanya sampai dia ke bawah. Ini ada anoda wrapping yang masih di tagging, artinya ini tidak boleh dioperasikan sampai ada informasi lebih lanjut. Nah, ini mengoperasikan heaternya adalah tinggal kita, yang hitam itu untuk start, yang stop itu yang merah. Kita tinggal tekan stop dan start seperti ini untuk memulai menaikkan breaker untuk anoda wrapping. Setelah kita memastikan breaker-breaker yang ada untuk wrapping dan heater itu sudah kita switch on, kemudian kita beralih ke sebelah kirinya untuk memulai start wrapping anoda. Di sini ada dua button, ada wrapping start untuk start wrapping, kemudian untuk button untuk wrapping stop. Cara untuk memulainya adalah kita tinggal menekan tombol wrapping start untuk memulai start wrapping. Demikian untuk cara pengoperasian wrapping. Selanjutnya saya akan memberikan peragaan bagaimana cara kita memulai untuk start trafo motor ESP. Yang pertama sekali dipastikan adalah bahwa temperatur yang berada di ESP untuk keluaran daripada boiler itu sudah mencapai 100 derajat Celcius. Karena di bawah itu kemungkinan udaranya hasil pembakarannya akan lembab dan itu akan sangat merugikan bagi kondisi ESP. Setelah kita memastikan temperaturnya sudah permit untuk kita start trafo motornya, kemudian kita beralih ke switch on off-nya panel trafo. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini ada beberapa kunci master key-nya untuk transformator ESP. Ini posisinya standby, kemudian ini posisinya untuk kita siap start yang ada di panel. Selanjutnya kita ada di depan panel untuk start stop transformator yang ada di ESP. Kita bisa lihat di sini ada breaker on off, kemudian trip dan reset. Kemudian di sini ada analog untuk voltage, kemudian ada current primary, kemudian secondary voltage dan secondary current. Kemudian di sini ada panel tampilan display untuk menaikkan tegangannya, untuk mendecreasekan tegangannya. Ini untuk pilihan-pilihan menu yang ada di panel, enter dan stop, kemudian ini ada reset. Di bawahnya kita bisa lihat ada button untuk stop, kemudian off power supply, kemudian ini adalah switch untuk memilih lokal atau remote, kemudian ada button untuk start trafo. Sebelumnya kita buka dulu panel yang ada di sini dan memastikan bahwa semua sudah terkoneksi dengan sangat baik, tidak ada keabnormalan. Setelah itu kita switch on yang ada di sini, masukkan breakernya, kemudian kita hidupkan power supply-nya on, display sudah menyala. Untuk memulai start trafo kita tinggal tekan tombol start yang ada di sini. Kemudian kita tinggal mengamati parameter-parameter perbandingan analog dan juga secara display. Di depan layar ini sudah ada panel box. Ini untuk electric air heater for ESP1. Di sini kita sebelum electric heater itu kita start di DCS, kita harus memastikan bahwa panel yang ada di lokal ini posisinya dikondisikan remote. Dikondisikan remote switch-nya. Kemudian ini ada indikasi-indikasi untuk alarm. Ini pembacaan yang ada di sini. Kemudian ini ada analog yang voltage, current dan lain sebagainya. Ini untuk start stop secara lokal. Sebelum saya memasuki langkah-langkah selanjutnya dalam SOP pengoperasian Ascenlink, ada lebih baiknya saya menjelaskan sebelum masuk ke kontrolnya adalah tampilan beberapa instrumen kontrol yang ada di pengoperasian Ascenlink. Seperti yang sudah ditampilkan di layar pada saat ini, saya sedang membuka construction drawing of compressed air system, di mana tampilan gambar ini merupakan gambaran konstruksi dari pengoperasian kompresor. Ada 4 kompresor. Kompresor 1 dihitung dari paling kiri, kemudian sampai dengan paling kanan. Masing-masing kompresor seperti yang ada di sini. Ini adalah simbol dari kompresor. Ada 4 kompresor dan masing-masing punya 1 dryer yang mensupply masing-masing 1 air storage tank. Nah, kemudian kita masuk ke menu selanjutnya, ada flying ash 1, di mana ini menggambarkan sistem penampungan sementara fly ash yang ditampung di fly ash storage. Nah, di sini terdiri dari 2 storage. Yang pertama ada storage 1, kemudian ada storage 2. Ada juga perlengkapan lain berupa aerification blower. Kemudian ada yang namanya electric air heater for ESP1, for ESP1, dan electric air heater for ESP2. Kemudian untuk masing-masing storage ini dilengkapi dengan namanya electric heater for fly ash bin. Jadi dia punya heater tersendiri untuk memastikan bahwa dinding-dinding material itu tetap terjaga kering. Kemudian di sini ada yang namanya pressure and main pipe after using water pump. Ini digunakan sebagai parameter indikasi untuk start stopnya Reus pump yang digunakan untuk mixing di mixernya fly ash. Kemudian untuk menu selanjutnya di flying ash 2 kita temukan ada rangkaian berupa transport fly ash yang berasal dari ESP. Jadi transport ini yang kemudian mentransportasikan fly ash tadi menuju ke fly ash storage. Untuk penjelasan pembagiannya di sini ada air preheater, ada electric field 1, electric field 2 dan electric field 3, 4 yang masing-masing ini bekerja berdasarkan sequence tahap-tahapan dan bekerja berdasarkan waktu. Kemudian untuk pembagiannya yang sebelah kiri saya ini adalah untuk unit 1 dan sebelah kanan ini untuk unit 2 seperti yang sudah tertera di layar monitor. Kemudian masuk ke menu yang keempat, flying ash 3. Ini berupa tampilan pengoperasian untuk membaca parameter voltase dan current untuk transformatornya ESP.
di mana indikasi yang merah merupakan indikasi sedang running, sedang beroperasi. Kemudian untuk indikasi hijau itu posisinya standby, dan beberapa juga ada yang di tagging karena tidak bisa beroperasi. Itu untuk mengawali dari tampilan-tampilan yang ada di DCS controlnya AS Handling. Baik, kita masuk ke tahap selanjutnya yang sudah mulai kita eksekusi melalui layar monitor DCS controlnya AS Handling, di mana setelah kita melaksanakan memposisikan, maksud saya, tuas breaker induk pada local root blower, kita masuk untuk start electric air heater pada masing-masing ESP yang sedang beroperasi dengan mengklik simbol electric air heater dan klik run. Di DCS controlnya kita bisa temukan untuk mengoperasikan electric air heater pada masing-masing ESP-nya itu berada pada menu Flying AS1. Kita buka menu Flying AS1-nya, kemudian kita akan lihat ke bagian posisi yang kanan. Ini ada electrostatic precipitator of two boiler, itu electric air heater yang akan mengarah kepada ESP 2. Kemudian di bawahnya kita akan temukan electric air heater for ESP 1. Artinya electric heater ini mengarah untuk beroperasi di ESP 1. Seperti yang sudah tertulis di SOP-nya untuk pengoperasian AS Handling, cara start electric air heater untuk masing-masing ESP adalah mengklik simbol electric air heater, kita klik simbolnya, kemudian kita akan keluar menu selektor untuk stop dan run. Kemudian kita klik run. Dan setelah timbul OK, setelah kita klik OK, maka electric air heater itu pun bisa beroperasi secara normal. Lalu kita close kembali, kita kembalikan ke menu awalnya untuk melaksanakan step berikutnya. Setelah kita mengoperasikan electric air heater pada masing-masing ESP, selanjutnya start root blower dengan mengklik simbol root blower dan klik run. Root blower dalam monitor ini namanya airification blower. Nah, di sini ada sebelum electric air heater for ESP tadi, kita akan dapati source sumbernya itu dari airification blower. Nah, kita tinggal klik simbol motor pada electric airification blower maksud saya. Kemudian kita klik run, kemudian tekan OK, dan airification blower pun bisa beroperasi dengan normal. Kita masuki tahap selanjutnya, yaitu bagaimana kita mengaktifkan transport system pada ESP yang kemudian diawali dengan mempersiapkan dan mengkondisikan line tetap terjaga kering. Pertama, kita klik menu Flying AS2, kita akan dapati di layar monitor ada dua jenis rangkaian. Yang pertama ada untuk unit 1, ada untuk unit 2 pada PLT Utenayan tentunya. Kita tinggal mengklik air preheater, ini seperti yang sudah ada di tampilan. Untuk pasangannya, jadi transport system pada ESP itu bekerja berpasang-pasangan. Air preheater unit 1 ini berpasangan dengan electric field 1. Kemudian untuk electric field 2 ini berpasangannya dengan electric field 3 dan 4. Pada saat beroperasi, ada tuas yang saya tunjukkan melalui kursor ini, dia akan aktif dan akan menjalankan sistem secara otomatis. Sementara kita mulai dari non-aktif dulu. Untuk mengaktifkan transport system tadi, seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, berpasang-pasangan, saya akan memulainya dengan air preheater dan electric field 3 dan 4. Untuk mengkondisikan line di awal-awal pengoperasian, memulai mode flashing itu dengan mengklik tombol yang ada di bawah bagian reset. Ini ada 3 tombol, ada start, reset, dan kemudian ada mode flashing. Kita aktifkan dulu mode flashingnya dengan mengklik, kemudian klik OK. Nah, untuk unit 1 ini sudah masuk ke mode flashing. Nah, itu juga dengan pasangannya APH1 sudah masuk ke mode flashing. Kemudian pasangannya electric field 3 dan 4 sudah masuk ke mode flashing. Tahap selanjutnya adalah kita tinggal klik start dan klik OK. Dan APH beroperasi dari step ketiga untuk mengkondisikan line. Nah, jika ini diotomatiskan, untuk mengklik ini otomatis dalam mode flashing, maka pasangannya selanjutnya juga akan memulai stepnya dari step ketiga. Demikian penjelasan untuk air system untuk mengoperasikan transport system, maksud saya dimulai dengan mengkondisikan line itu, membersihkan line dan mengkondisikan sesuai dengan viewpoint yang ada pada layar. Kemudian kita close. Untuk menonaktifkan mode flashing tadi, kita tinggal klik button untuk menonaktifkan flashing tadi, tinggal kita klik OK, dan satu unit beroperasi dalam mode yang normal dari step pertama. Dan kemudian untuk mengaktifkan kembali sistem otomatisnya, kita tinggal mengklik tuas yang ada di sini, kemudian kita klik OK. Dan electric 3, 4 dan electric 2 itu beroperasi secara kontinu, secara otomatis. Demikian penjelasan untuk memulai pengoperasian transport system secara otomatis di ESP PLT Utenayan. Kita akan masuki tahap selanjutnya untuk memilih fly ash storage mana yang akan kita pilih untuk menampung transport fly ash yang berasal dari ESP. Dari monitor kita bisa memilih flying ash 1. Kemudian kita temukan di sini ada fly ash storage 1 dan fly ash storage 2. Kemudian di atas fly ash storage 1 ini kita dapati ada beberapa block valve. Kemudian di sini kita dapati ada juga seal valve dari block valve tadi. Nah, untuk memilih di mana fly ash storage mana yang akan kita pilih untuk menampung fly ash-nya, kita tutup dulu terlebih dahulu. Ini posisinya sekarang sedang beroperasi ke fly ash storage 2. Untuk memilih ke fly ash storage 1, kita tutup dulu semua seal valve yang ada di sebelah kiri monitor. Setelah kita close, maka block valve yang ada di atas ini harus kita open. Nah, harus kita open dan selesailah cara kita untuk memindahkan penampungan dari fly ash storage 2 ke fly ash storage 1. Bagaimana untuk memilih mengembalikannya ke settingan ke fly ash 2-nya? Kita tinggal close yang ada di sini. Block valve tinggal kita close, kemudian seal valve yang tadinya close kita open. Nah, bergiliran. Kalau tadi dari fly ash storage 2 kita close dulu seal-nya, baru kita open block valve-nya. Nah, untuk mengembalikan dia ke fly ash storage 2, kita close dulu block valve-nya yang ada di atas fly ash storage 1, kemudian kita open seal valve di masing-masing block valve. Demikian penjelasan untuk step selanjutnya.
Baik, kita akan masuki ke tahap terakhir setelah kita sudah mengoperasikan transport system, kita sudah menyalakan electric heater, kemudian aerification blower, kemudian kita juga sudah menghidupkan transformator untuk ESP. Dan tahap terakhir tadi kita sudah memilih storage mana yang akan kita isi dari pengoperasian transport system ESP. Untuk final check-nya kita bisa lihat parameter-parameter yang ada di kompresor R1. Di sini kita bisa memantau daripada pressure-nya air storage tank, kemudian dew point-nya air storage, kemudian keseluruhan sistem makaian untuk ke unit dan ke flying ash transportnya. Nah, untuk bagian kompresor kita mengecek current-nya kompresor itu saja, kemudian pressure yang dihasilkan keluarannya dalam satuan MPa, kemudian temperatur keluaran dari kompresor serta vibrasi. Itu untuk di daerah kompresor. Kita masuk ke flying ash 1. Flying ash 1 di sini kita memantau level daripada flying ash storage. Level flying ash storage, kemudian memantau pressure yang akan digunakan oleh operator lokal yang mengindikasikan bahwa Rios Pump sudah beroperasi. Kemudian kita memantau juga beroperasinya aerification blower yang mana yang tadi kita running, yang bagian nomor 2. Kemudian kita juga memantau jadi jalannya operasi di electric air heater yang ada di masing-masing ESP. Kemudian kita masuk ke flying ash 2, di mana kita akan memantau pressure, yang ada di flying ash 2. Nah, seperti kita ketahui, kita bisa lihat historinya. Mungkin ini tidak tercantum. Kita bisa lihat di bagian yang lainnya. Seperti kita ambil contoh ini ada di electric field 3 dan 4. Kita bisa lihat historinya seperti apa, kemudian bentuk grafiknya seperti apa, apakah dia menandakan plugging dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa mengatur settingan waktu daripada masing-masing transport tadi sesuai dengan kebutuhan kita untuk menjaga keberlangsungan pressure yang ada di sistem. Baik, itu untuk menjaga atau memantau final check daripada pengoperasian sistem assembly yang ada di transport ESP. Kemudian kita masuk ke menu selanjutnya, itu flying ash 3, di mana kita memantau jalannya beroperasinya transformator yang ada di ESP. Kita bisa memantau voltage, tegangannya, kemudian kita juga bisa memantau current daripada ESP. Untuk transformator sebagai catatan, selain daripada yang ada di monitor, kita juga bisa mengakses yang ada di panel. Di panel itu ada 2 bagian. Yang pertama ada yang analog, kemudian ada yang digital. Tinggal bagaimana kita mencari pembanding saja dari yang ada tampilan di layar monitor DCS kontrolnya assembly. Demikian penjelasan untuk final check-nya pengoperasian sistem assembly.